Ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, TBS Gading Nias dan TBS live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang kedua, kita mau baca ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini saya mau berbicara mengenai pikiran dan perasaan. Dan pikiran dan perasaan kita itu harus dikuduskan setiap hari sama seperti Kristus. Kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus dan kita harus memiliki emosi-emosi Kristus. Karena ada emosi atau perasaan yang negatif, ada emosi yang positif. Emosi yang positif seperti kasih, seperti sukacita, damai sejahtera, kau merasa berkemenangan, itu adalah emosi-emosi yang positif. Emosi yang negatif seperti stres, depresi, frustasi, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan pikiran kita mempengaruhi emosi kita. Pikiran kita mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita itu mempengaruhi tingkah laku kita dan sikap kita, bahkan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Seseorang yang stres jangka panjang, dokter sudah menemukan, ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa stres jangka panjang itu akan menekan satu tombol pada genetik kita yang akan mengakibatkan kekacauan pada pertumbuhan genetik kita. Sehingga pertumbuhan genetik itu menjadi liar, mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kanker, seperti tumor, lemahnya kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Jadi emosi harus dikuduskan setiap saat, setiap hari. Emosi yang negatif seperti kepahitan, frustasi, stres, depresi, merasa rendah diri, merasa tidak bisa, merasa tidak berdaya. Hari ini kita tolak dalam nama Yesus. Katakan kiri kananmu, katakan kita tolak stres. Dan kita hari ini mau merasakan perasaan-perasaan yang positif, perasaan-perasaan Kristus, kasih. Kasih itu juga harus dirasakan, harus meresap kepada emosi kita. Sukacita harus meresap, itu harus dirasakan, bukan hanya harus dimengerti sebagai sebuah konsep semata, tapi harus juga di-feel, harus juga dirasakan. Damai sejahtera itu juga harus dirasakan. Dan tahukah saudara bahwa pikiran kita menentukan perasaan kita. Pikiran kita menentukan apa? Perasaan. Kita lihat Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-28. Pikiran menentukan perasaan. Daniel 7 ayatnya yang ke-28. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat apa? Menggelisahkan aku. Ya saudara berpikir, engkau stres, setelah stres apa? Sehingga aku menjadi pucat. Nah itu dia, pikiran, perasaan, dan tubuh.
Ya, fisikmu terpengaruh. Dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Ya, saudara pucat itu karena perasaan. Saudara gelisah karena apa? Karena pikiran. Ya, dan kita manusia adalah satu-satunya spesies di planet ini yang bisa stres karena pikiran. Bukan karena hanya ancaman, tapi karena pikiran akan ancaman. Beda dengan binatang. Binatang hanya stres karena ada ancaman. Tapi kalau kita manusia, kita stres bukan karena ancaman. Kita stres karena pikiran mengenai ancaman. Dan belum tentu ancamannya nyata, belum tentu ancamannya benar-benar mengancam. Ngebayangin saja kita sudah stres. Contohnya seekor zebra katakanlah di hutan Afrika. Ada seekor zebra dikejar sama singa. Kira-kira zebranya stres atau tidak, saudara? Stres, dia stres banget. Ya, dia langsung stres, langsung modenya mode darurat, adrenalin, kortisol, hormon stres itu mengalir, aliran darah langsung mengalir kepada semua otot-otot kakinya, pupil pada mata itu akan membesar karena dia dalam status darurat, emergency, dan otaknya memerintahkan tubuhnya, dan hormon stres itu bekerja, adrenalin bekerja, memerintahkan untuk lari secepat-cepatnya, sejauh-jauhnya dari ancaman. Dia akan lari secepat-cepatnya, karena ini hidup dan mati, dia akan menyelamatkan diri, tapi 15 menit kemudian, setelah singa udah gak kelihatan lagi, zebra mematikan respons stres, hormon stres dimatikan pada tubuhnya, dia santai, 15 menit kemudian, dia kembali makan rumput, hidup itu indah bagi zebra. Tapi manusia, kadang kita stres, kita lupa matikan respon stres kita. Kita ke bawah stres terus menerus. Dan zebra melihat ancaman, zebra stres, 15 menit kemudian hidup ini indah bagi zebra. Bisa nggak saudara, zebra disuruh berpikir mengenai ancaman tersebut, suruh bayangin. Singa yang mengejar itu, dan bayangin terus menerus, imajinasi, bayangin. Zebra tidak punya kreativitas imajinasi. Manusia punya superpower, yaitu imajinasi. Kita bisa membayangkan, kita punya pikiran. Tapi sayangnya kadang pikiran ini bukan memberkati kita kadang, tapi juga bisa menghancurkan kita, karena kita bisa membayangkan ancaman dan kita stres. Kalau zebra nggak bisa. Saudara bisa nggak suruh zebra bayangin, ada singa mau ngejar. Sekarang singa mau ngejar. Zebra sambil ngunyah rumput bilang, sorry ya, kalau gue yang real aja ya, kalau singanya nggak ada gue nggak stres, gue nggak bisa bayangin itu singa datang, gue nggak bisa imajinasi, gue yang real aja. Tapi manusia kadang saudara, kita ngebayangin saja sudah stres akan ancaman tersebut, karena kita punya pikiran. Kita satu-satunya spesies yang bisa stres dipicu oleh pikiran. Badan saudara di sini. Tapi coba saudara berpikir mengenai cicilan minggu depan, saudara. Saudara akan stres. Saudara, badan ada di sini. Tapi bayangin, pikirin mengenai tagihan. Dan tagihannya belum ada. Tapi saudara sudah bayangin sekarang. Saudara akan stres. Saudara, badannya ada di sini. Coba ingat film horor kemarin yang kita nonton. Kau bayangin saja. Pikiran saja. Itu engkau sudah stres. Jadi pikiran mempengaruhi emosi, dan emosi menentukan respon tubuh kita. Pikiran, gelisah, pucat. Ya, perasaan gelisah tersebut membuat Daniel pucat. Organisme manapun di dunia ini, saudara, tidak tahan kalau tubuh ini stres jangka panjang.
Zebra bisa stres sesaat saja. Ketika itu ada ancaman, dia stres, ancaman nggak ada lagi, selesai. Tapi manusia, kita ada ancaman, akhirnya kita mainkan replay ulang-ulang di pikiran kita mengenai ancaman tersebut, akhirnya kita stres. Organisme apapun nggak tahan, tubuh ini nggak kuat kalau engkau stres jangka panjang. Kau boleh stres sebentar. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Katakan kiri kananmu, katakan jangan lama-lama. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau lebih dari sehari, ya kau kartu merah, pelanggaran. Nggak boleh stres lebih dari sehari. Ya, kartu merah. Kalau engkau stres lebih dari sehari, engkau marah dan bawa ke tempat tidur sebelum matahari terbenam, engkau masih marah, prit, ya itu pelanggaran. Kita tidak tahan dan tubuh kita nggak boleh stres jangka panjang. Karena Tuhan mau pikiran dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran mempengaruhi emosi atau perasaan. Sehingga pikiran kita harus kudus. Yang setuju katakan amin. Pikiran yang kudus menghasilkan perasaan-perasaan yang kudus. Perasaan-perasaan yang kudus akan menghasilkan respon-respon yang kudus di dalam hidup kita. Tingkah laku, perilaku, sikap, perkataan yang kudus. Dan saya tertarik, saudaraku, bagaimana pikiran dan perasaan ini juga mempengaruhi tubuh dan fisik kita. Karena tubuh kita punya hardware perangkat keras. Tubuh adalah yang saudara lihat Aristo ini adalah hardware-nya. Aristo ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tulangnya, ada tubuhnya. Hardware. Tapi Aristo juga punya software, yaitu perangkat lunaknya, otak dan syarafnya. Saudara nggak bisa lihat pikiran dan perasaan Aristo. Kau tidak bisa lihat, yang kita bisa lihat adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Dan saya tertarik bagaimana pikiran dan perasaan manusia itu mempengaruhi kesehatan manusia, perilaku manusia, perkataan, tingkah laku, bahkan perubahan fisik di dalam tubuh manusia. Di dalam STT Tiberias sedang berlangsung sekarang kelas neuroteologi, yaitu teologi mengenai otak dan saraf yang saya sendiri ajarkan, dan juga ada seorang dokter saraf dari gereja Tiberias, yaitu Dr. Yuda, yang adalah sekretaris jenderal dari Asosiasi Dokter Syaraf se-Indonesia, dan dia sedang mengajar di STT Tiberias mengenai hal ini, dan saya sangat tertarik sekali dan belajar mengenai bagaimana kita harus mengelola stres dalam hidup kita. Bagaimana dengan doa, dengan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan itu sehat buat jiwa kita, emosi kita, pikiran, perasaan kita. Dan ujung-ujungnya itu juga mempengaruhi fisik atau tubuh kita. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Roma 6 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 boleh ditampilkan. Dan dalam ayat ini kita mau belajar mengenai kebenaran bahwa tubuh kita memiliki kuasa yang luar biasa. Roma 6:13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada apa? Kepada apa? Dosa, untuk dipakai sebagai apa? Senjata kekekalan iman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Katakan bersama saya, senjata. Tubuh itu seperti senjata, baik untuk kelaliman maupun untuk kebenaran. Pikiran dan perasaan kita akan mempengaruhi tubuh kita. Dan ada sesuatu mengenai tubuh saudara dan saya yang misterius. Tubuhmu dan tubuhku adalah sebuah mesin biologi yang penuh mujizat, yang kita tidak sepenuhnya mengerti, bahkan para ilmuwan dan ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya mengerti,
Karena seperti Daud katakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita dari debu dan tanah liat, tetapi menjadi suatu sistem yang biologi yang sangat rumit, yang sangat kompleks. Kita bukan makhluk yang paling besar, saudara, tapi kita adalah makhluk yang paling kompleks. Susunan syaraf kita, koneksi syaraf dan otak manusia, itu jauh lebih kompleks dari makhluk apapun yang ada di planet ini. Dan kita punya super power yang luar biasa, kemampuan untuk berpikir, kesadaran diri, yang tidak dimiliki oleh spesies apapun, dan kita memiliki senjata tersebut yang harus kita sadari. Tubuh saudara memiliki kecerdasannya sendiri. Saya tidak berbicara hanya mengenai otak, tapi saya berbicara mengenai seluruh tubuh saudara. Karena kita sering berpikir bahwa otak itu hanya ada di kepala kita, tapi visualisasi dan representasi tersebut sebetulnya tidak akurat. Karena otak saudara sebetulnya tersebar di seluruh tubuh saudara lewat sistem syaraf. Jadi jangan hanya lihat otak ada di sini. Otak ada di seluruh tubuh dan tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Yang setuju katakan amin. Betul atau tidak? Karena otak kita disebar di seluruh tubuh oleh sistem syaraf. Ya, jadi jangan lihat otak hanya ada di sini. Jadi kalau ada orang bilang, ya itu orang mikirnya bukan pakai otak tapi pakai dengkul, mungkin ada benarnya juga, saudara. Karena semuanya ya, otak tersebar di seluruh tubuh kita. Dan ini ada kisah nyata, saudara. Ya, saya katakan ya bahwa tubuh memiliki kecerdasannya sendiri yang kita tidak mengerti. Jadi hati-hati kalau kita berdosa. Karena kalau saudara berdosa dan memiliki kebiasaan berdosa, tubuhmu jadi senjata tanpa kau sadari. Jadi senjata otomatis. Kalau kau punya kebiasaan berdosa, karena saudaraku, semua yang kita lakukan. Sekarang saudara perhatikan firman Tuhan. Pendeta Aristo khotbah, engkau dengar dan engkau sadar, dan pikiran sadar manusia itu hanya 5%. Pikiran sadar manusia hanya berapa persen? 5%. Pikiran yang 95% adalah pikiran bawah sadar. Jadi seringkali saudara dan saya dikendalikan oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang kita nggak sadari. Tapi mereka mengendalikan kita. Tiba-tiba saudara stres, tiba-tiba engkau nggak mood, tiba-tiba engkau frustasi, tiba-tiba engkau membenci, dan lain sebagainya. Dan engkau tidak sadari itu, engkau terima jadi, dan engkau merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang normal. Itu bukan pikiran sadar, ya. Itu adalah pikiran bawah sadar. Ini ada kisah nyata, saudara, ya, bahwa tubuh punya kecerdasannya sendiri yang kita kadang tidak mengerti. Ya, di Amerika pernah ada seorang ibu yang menerima transplantasi jantung. Ya, dia terima transplantasi jantung, dan akhirnya ibu ini selera makannya berubah. Yang tadinya ke arah vegetarian dan makan makanan yang sehat, tiba-tiba kok dia senang sama junk food, burger, sosis, french fries yang berminyak semuanya. Dan dia berkembang selera makan yang sebelumnya belum pernah ada. Sampai anaknya bilang, mama cowok banget sekarang ini. Ya. Kok tiba-tiba selera makan berubah? Selidik punya selidik. Rupanya jantung tersebut adalah donor dari seorang pemuda yang mati karena kecelakaan, yang menyukai junk food, ya, makanan cepat saji. Itu satu contoh, dan ada satu contoh lagi yang lebih heboh lagi, yang mungkin susah untuk dipercaya. Jadi ada seorang gadis kecil yang menerima transplantasi jantung juga dari seorang gadis kecil lainnya yang sudah meninggal, ya. Dan gadis kecil ini dia terima transplantasi jantung, dan sejak dia terima transplantasi jantung, dia sering mimpi buruk. Hampir tiap malam dia mimpi buruk, dan mimpi dikejar seorang laki-laki, dan laki-laki itu pegang pisau hendak bunuh dia, dan dia pikir itu hanya efek, ya, seperti habis nonton film horor atau lain sebagainya. Tapi itu berulang terus, dan di dalam mimpi itu dia bisa lihat jelas muka dari laki-laki ini, ya, yang hendak membunuh dia. Dan bukan sesuatu yang abstrak, tapi dia seperti lihat jelas. Dan akhirnya selidik punya selidik, rupanya jantung itu adalah sumbangan dari seorang
gadis kecil yang sudah meninggal dunia, yang rupanya dibunuh, saudara. Dan pembunuhnya masih berkeliaran, belum ketangkap. Akhirnya gadis kecil ini, dia ke polisi, dia berikan sketsa wajah dari yang dia lihat ini. Dan ini jantung, saudara, ini bukan otak. Jadi hati-hati, tubuh saudara punya kecerdasan yang kita tidak mengerti. Bukan hanya otak yang punya kecerdasan, tapi tubuh juga punya kecerdasannya sendiri. Sampai ilmuwan pun berkata, ada yang namanya muscle memory. Ada yang namanya otot, yaitu ingatan dari otot. Memori dari otot. Otot kita pun, tubuh kita punya ingatan. Bukan hanya pada otak, tapi pada tubuh kita. Dan akhirnya dia berikan sketsa wajah dari yang dia lihat. Dan akhirnya saudara, polisi kejar sketsa tersebut. Dan akhirnya ketangkap laki-laki tersebut. Dan setelah dicek terbukti, memang laki-laki itu adalah pembunuh dari gadis ini. Dan akhirnya dihukum. Susah dipercaya, tapi itu betul-betul terjadi. Kisah ini ditulis dalam buku berjudul Supernatural, ya, karangan dari Dr. Joe Dispenza. Jadi saudaraku yang terkasih, tubuhmu memiliki kecerdasannya sendiri yang kita tidak mengerti. Ketika saya berjalan, saudara, ini saya berjalan. Ini bukan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bekerja. Ini otomatis. Ya, tubuh tahu bagaimana caranya berjalan. Pikiran nggak tahu caranya berjalan bagaimana. Tapi tubuh mengerti. Ketika saudara naik sepeda, itu bukan hanya pakai otak, bukan hanya pakai pikiran, bukan hanya pakai teori dan konsep. Tapi teori konsep tersebut sudah mendarah daging pada tubuh sehingga otot dan tubuh sudah tahu bagaimana cara naik sepeda. Coba saudara jelaskan kepada seseorang yang belum pernah naik sepeda bagaimana naik sepeda, itu susah. Saudara jelasinnya susah. Tapi saudara tahu bagaimana cara naik sepeda. Karena tubuhmu memiliki kemampuan yang dahsyat untuk menyimpan informasi yang kita tidak mengerti. Tubuhmu bisa jadi senjata untuk kebaikan, tapi juga untuk kejahatan. Seseorang yang mencuri terus-menerus, berzina terus-menerus, berbohong terus-menerus, maka kebiasaan tersebut akan mendarah daging dan tubuh akan menyesuaikan, sehingga lain kali dia lakukan hal tersebut, itu sudah bawah sadar, itu sudah otomatis. Ketika engkau berenang, engkau tidak berenang hanya dengan kecerdasan dan otak dan kepintaran, tapi tubuhmu tahu bagaimana cara otomatis untuk berenang. Coba engkau jelaskan teori berenang kepada orang yang belum berenang, itu akan sulit. Dan kalau engkau hanya belajar teori dan konsep, engkau tidak akan pernah berenang, engkau harus nyebur ke dalam, betul atau tidak? Ketika engkau nyebur ke dalam, tubuh terlibat, tubuh belajar, dan otot memiliki kecerdasannya sendiri. Dia akan lakukan itu, dia tangkap itu, lakukan itu dengan secara otomatis.